Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wahyu Aji Prastio MPM 180073, Prodi PGSD 5B, Universitas Muhammadiyah Presau Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan kontraksi kooperatif yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas UAS pengembangan pembelajaran IPS SD. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran kontraksi dan pembelajaran komparatif. Yang pertama, pembelajaran kontrastual merupakan suatu strategi pembelajaran yang menekan kepada proses kelibatan siswa secara penuh untuk dapat menentukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk menetapkan dalam kehidupan mereka. Yang kedua, pembelajaran komparatif merupakan strategi pembelajaran dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Pembelajaran komparatif dapat membuat kemajuan besar para siswa ke arah pengembangan sikap, nilai, dan tingkah laku, memungkinkan mereka dapat berpartisipasi dalam komunitas. Mereka dapat dengan cara-cara sesuai dengan tujuan pembelajaran dan pelajaran sejarah. Dari pentingnya metode tersebut terpikir untuk menggabungkan kedua metode tersebut ke dalam satu metode ajaran yang saling mengutamakan satu sama lain. Cara-cara pembelajaran. 1. Komparatif. Guru menyiapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan memotivasinya. Yang kedua, guru menyajikan informasi melewati deklarasi atau bacaan. Yang ketiga, guru menjelaskan pada siswa secara membentuk kelompok dan cara bertransisi dengan benar. Yang keempat, guru mengevaluasi hasil pembelajaran dari hasil kerjanya. Yang kelima, guru mencari cara untuk menghargai dari hasil belajar individu kelompok. Yang kontekstual. Yang satu, kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermanfaat dengan cara bekerja sendiri dan mengontraksi sendiri pemikiran barunya. Yang kedua, laksanakan keinginan inklusif pada semua topik. Yang ketiga, munculkan sikap dan ingin tahu siswa. Yang keempat, lakukan revisi di akhir pertemuan. Yang kelima, lakukan penilaian sesungguhnya. Yang pertama, contoh pengambilan kontraksi kooperatif. Topik fungsi organ tubuh, kompetensi dasar. Siswa memahami fungsi dan jenis organ tubuh. Indikator, siswa dapat menjelaskan pengertian organ tubuh. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis organ tubuh. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan perbedaan karakteristik jenis organ tubuh. Yang keempat, siswa dapat menyimpulkan fungsi organ tubuh. Yang kelima, siswa dapat membuat kerangka terkait organ tubuh. Yang proses pembelajaran. Pendahuluan, siswa dibagi dalam beberapa kelompok ya, dengan setiap kelompok berdiri dari 4-5. Yang kedua, tiap kelompok ditugaskan untuk menjelaskan observasi ke program organ tubuh. Yang ketiga, melakukan introduksi operasi atau angkat. Siswa dapat diminta mencatat hal-hal yang ingin ditemukan. Yang keempat, guru melakukan tanya jawab sekitar tugas yang akan dicetak. Yang kedua, bagian inti di lapangan, di ruang
Nah, penutupan. Yang ketiga, pengajian pada materi pembelajaran di sekolah. Model ini sangat cocok diterapkan pada kelas tinggi dan kurang cocok pada kelas rendah. Pembelajaran yang dapat diterapkan model ini adalah IPS, IPA, matematika. Hampir semua pembelajaran dapat menggunakan metode ini. Yang keempat, kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya dengan menggunakan metode ini ada sering terjadi konflik, benturan kepada yang harus membutuhkan mediator guru. Kelebihannya adalah dapat melatih siswa berpikir kreatif, melatih jiwa sosial, melatih daya saing, dapat melatih siswa menemukan pendapat. Nah, saranan dari metode di atas baik digunakan pada kelas tinggi bisa diterapkan di kelas rendah, tetapi kecuali kurang cocok. Yang kedua, kesimpulan. Metode di atas dibuat untuk mempermudah guru untuk mencapai tujuan pembelajaran secara otentik dengan menggali obsesi dari anak peserta didik. Di sini sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.